Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ketentuan umum pasal pertama dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, lingkup penilaian. Pasal 2, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang ketiga, pasal 3, yang pertama, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan penilaian. Pasal 4, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Prinsip penilaian. Pasal 5, prinsip penilaian hasil belajar seperti sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Dan bentuk penilaian. Pasal 6, yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Pasal 7, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Pasal 8, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian. Pasal 9, ayat 1, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian. Prosedur penilaian. Pasal 12 ayat 1, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik, mencatat perilaku peserta didik, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Instrumen penilaian. Pasal 14 ayat 1, instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik.